Hai, selamat datang di halaman belakang podcast. Sorry banget, asli sorry banget kita lama gak balik. Karena ya mungkin kalau misalkan kalian biasa follow Instagram atau bahkan TikTok halaman belakang podcast, kalian akan tahu kalau misalkan gua, Michael, akhir-akhir ini tuh sibuk banget bersibuk karena kita pindah kota. Gue harap kalian tetap setia untuk nungguin kita ya, karena seperti judul kali ini, kita akan membacakan cerita kita yang udah lama. Bukan cerita kita, lebih tepatnya kita akan membacakan salah satu cerita yang trending di X atau dulu yang dikenal sebagai Twitter, dari seorang legendaris atau biasa disebut seorang legend yang dulu terkenal membacakan sebuah cerita, yaitu KKN Desa Penari. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan adalah Mr. Simple Man. Sebenarnya cerita ini sudah pernah kita bacakan sebelumnya, yaitu tadi, maaf banget kalau misalkan kita harus vakum dan lumayan lama. Cerita ini mengisahkan tentang Bahul Ud, atau sebuah keluarga yang mengalami kondisi misterius dan juga menakutkan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut cerita mengenai Bahul Ud. Bagaimana kelanjutan cerita dari keluarga Bapak Idris, Lydia, dan yang lainnya. Tanpa berlama-lama, kami dan gua, Michael, dari halaman belakang podcast akan menemani malam-malam horor kalian. Stay tune. Oke, jadi begini ceritanya. Apakah itu nyata? Budia masih tidak begitu yakin, karena setelah sesaat melihat anak-anak itu terdengar langkah kaki Pak Idris datang karena mendengar suara pecahan dari lampu Petromax. Pak Idris kemudian bertanya kepada Budia, namun Budia lebih memilih untuk menyimpan semuanya sendirian. Lapo tuh bu, gak biasanya ibu gak ngomong apa-apa pas blonjong ini. Kenapa sih ibu? Tidak biasanya ibu gak ngomong apa-apa waktu belanja kayak gini, tanya Lydia khawatir. Budia hanya tersenyum lalu kembali melanjutkan aktivitasnya di pasar yang kian ramai itu. Di rumah Pak Idris sedang mendorong dan memasang beberapa perabotan berat. Beberapa kali suara dari perabotan-perabotan yang digeser terdengar sementara di dalam kamar. Ada Hoir yang masih bayi sedang tertidur lelap. Ketika ke pasar, Budia sudah menitipkan Hoir pada suaminya, Pak Idris. Disinilah kejadian aneh terjadi. Saat Pak Idris sedang fokus memasang bagian bawah meja membuat tidak seimbang, sejenak ia seperti mendengar suara pintu terbuka. Kiet. Pak Idris berhenti sejenak, lalu berteriak, "Dek, awakmu wis mulai? Dek, kamu sudah pulang?" Namun hening, tak ada jawaban apapun. Pak Idris pun terdiam sejenak, menoleh ke arah pintu rumah. Tapi anehnya, tampak pintu rumah yang masih tertutup rapat seperti sebelumnya. Lalu dari mana suara pintu tadi terdengar? Merasa ada yang janggal, laki-laki itu berdiri lalu menoleh. Ia dapati kalau saat itu pintu kamarnya sedang terbuka. Padahal sejak tadi bukankah Pak Idris sendiri yang menutupnya? Karena Hoir saat ini sedang tidur di dalam sana. Ragu dengan firasatnya, Pak Idris memanggil nama anaknya, "Yusuf." Namun lagi-lagi tak ada suara yang menjawabnya. Pak Idris kini berdiri di muka pintu kamar. Ia sempat menoleh ke arah belakang tempat lorong rumah yang panjang. Tak ada siapapun di sana kecuali dirinya sendiri. Namun, kenapa pria itu baru menyadari kalau rumah ini terasa begitu lenggang, begitu kosong, dan juga begitu mencekam? Ia melihat ke dalam kamarnya, tempat ranjang tua dengan pelapis kain gorden tipis yang melindungi Hoir dari nyamuk dan serangga. Pak Idris bisa melihat bayi mungil itu masih tertidur di sana, terlelap tanpa ada siapapun. Lalu bagaimana pintu ini bisa terbuka? Pak Idris pun kembali menutup pintu setelah memastikan Hoir, anaknya, masih berada di dalam sana.
Pria parubaya itu berniat kembali dan mendorong bagian lemari agar menjauh dari ruangan utama. Namun beberapa saat Pak Idris berjalan, suara pintu terbuka kembali terdengar. Pak Idris berdiri di sana, memandang lurus bagian pintu itu terbuka, lalu menyadari kalau ada yang aneh sedang terjadi di rumah ini. Sejujurnya Pak Idris bukanlah orang yang percaya dengan hal-hal supranatural. Namun entah kenapa pada pagi ini bulu kuduknya sempat merinding luar biasa. Pak Idris kembali menutup pintu, memastikan bahwa bagian engsel dari pintu kamarnya tidak rusak. Setelah dia pastikan bahwa tidak ada yang salah dengan pintu itu, ia kembali. Namun di sini Pak Idris semakin yakin dan membuat semuanya menjadi bingung. Saat ketika pintu itu tertutup, tiba-tiba saja tepat dari dalam kamar, Pak Idris bisa mendengarkan suara itu dengan jelas. Suara saat berkriek. Pintu diikuti oleh suara seorang perempuan. Suara itu sempat terdengar di telinga Pak Idris. "Dek nih seneng karo cah cilik. Dia suka sama anak kecil." Pak Idris yang tersentak di tempat dia berdiri seketika membuka pintu itu. Dengan keras diikuti suara Khoir yang kemudian menangis. Menjerit tiba-tiba, membuat Pak Idris benar-benar kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Suara siapa? Suara siapa yang baru saja dia dengar dan kenapa Khoir tiba-tiba terbangun seperti ini? Namun sekali lagi, Pak Idris tak melihat siapapun di sana kecuali dirinya seorang diri yang ada di rumah ini. Siang itu pun menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan bagi Pak Idris. Lalu tak lama setelah itu, Budia sudah kembali dari pasar. Wanita itu pun langsung pergi ke dapur setelah meminta Lydia untuk menjaga Khoir setelah Pak Idris menjaganya sejak pagi. Bagi wanita itu, rumah ini sudah berbeda. Ada bagian yang menakutkan tinggal di sini dengan dirinya. Namun wanita itu masih diam. Ia belum siap membagi apa yang sudah dia alami. Suaminya pun bukan tipikal orang yang percaya dengan hal-hal supranatural seperti itu. Akan menjadi perdebatan yang keras untuk menerima ini, apalagi mereka sudah tak punya cukup uang untuk pindah dari tempat ini. Tak ada pilihan lain. Saat Budia mulai memasak air, sementara dirinya sedang menumis sayur di dapur yang berada jauh di belakang rumah, samar-samar mata Budia melihat ke arah kebun yang ditumbuhi semak belukar dengan pepohonan jambu yang entah kenapa tempat itu terlihat begitu gelap dan lembab. Ada kengerian yang Budia rasakan setiap kali melihat jendela yang langsung menghadap ke sana. Untuk itulah Budia memasang gorden putih guna menyamarkan pemandangan tersebut. Saat dirinya mulai memotong wortel ada di atas talenan, tiba-tiba samar-samar Budia merasakan jika saat ini tepat di belakangnya ia merasakan seseorang sedang berdiri, bernafas tepat di batang lehernya. Nafasnya teratur, namun dingin. Ia tak bersuara, tak juga berkata apapun. Cukup membuat wanita itu terdiam dan tak bergerak. Hentakan pisau di tangannya mulai melambat. Sementara perasaan dingin kian Budia rasakan. Bagian dirinya yang lain ingin menoleh dan melihat siapa yang ada di belakangnya. Tapi bagian diri yang lain menolaknya. Sementara dari lorong suara tangisan Khoir anaknya terdengar samar. Budia dengan nafas memburu meletakkan pisau itu. Ia sudah memutuskan untuk melihat, sembari bibirnya mengucapkan doa yang dia tahu. Namun saat wanita itu menoleh,
dan melihat siapa yang berdiri di belakangnya, wanita itu terdiam. Ia tak menemukan keberadaan siapapun kecuali wajahnya sendiri yang terpantul oleh cermin yang berada di dapur. Sejenak Burdiah bisa bernapas lega sebelum dia menemukan wajah anak kecil sedang bersembunyi di balik sekat tembok dapur. Setelah tersenyum ke arahnya, anak itu pun berlari ke semak belukar yang ada di halaman belakang. Burdiah semakin yakin kalau ada sesuatu yang mendiami rumah ini, sesuatu yang berhubungan dengan figur dan sosok anak-anak itu. Siapa anak-anak itu? Malam itu, setelah semua orang berada di kamar masing-masing, Lydia sedang bersiap untuk menyusun buku-bukunya. Dia akan pindah ke sekolah yang tak jauh dari sini. Semuanya sudah dia siapkan, termasuk berkenalan dengan orang-orang baru. Saat Lydia sedang menyusun buku, ia menemukan sesuatu kertas kecil yang digulung di balik sekat lemari kecil. Lydia penasaran dengan hal itu, kemudian mencoba meraihnya. Namun karena himpitan lemari yang kecil dan terlalu menjuruk ke dalam, Lydia mendorong bagian luar dan mengambil kertas itu dari sana. Awalnya gadis itu mengira kalau kertas itu hanya bagian pengganjal agar lemari buku itu seimbang. Namun ada yang aneh pada warna kertas, tampak kuning dan kusam kalau dibandingkan dengan kertas biasanya. Maka ia membuka lembaran-lembaran itu yang terdiri dari 3 lembaran. Lydia menatap lembar pertama dan dia langsung terbuat bingung dengan maksud serta isi dari gambar kertas itu. Terdapat aksara Jawi dengan bentuk seekor lembu yang ditusuk dengan tombak. Darahnya pun membentuk aksara. Aneh, batin Lydia dan melihatnya. Pada kertas kedua terdapat binatang-binatang yang sedang disembelih oleh seorang yang bawahnya di bagian aksara yang lebih sulit dibaca. Namun tidak ada yang lebih mengerikan bagi Lydia selain apa yang ditemukan pada kertas terakhir. Lydia melihat sosok seorang wanita tak berbusana yang diikat dengan bagian batang leher digorok membentuk aksara Jawi yang mengerikan. Saat melihat itu, sejenak Lydia bisa mendengar suara gelak tawa dari perempuan-perempuan yang tiba-tiba muncul di telinganya. Lydia pun tersentak. Ia menoleh ke belakang dan mengamati suasana kamarnya mendadak terasa ramai namun mencekam. Lydia merasa kalau tadi di atas ranjangnya ada 3 anak perempuan yang duduk di sana memandangi dengan senyuman yang aneh. Senyuman yang aneh dengan batang leher berlumuran darah. Kemudian Lydia kembali melipat kertas-kertas itu, meletakkan begitu saja di atas meja. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tak menyenangkan di balik gambar-gambar itu. Bahkan setelah apa yang terjadi, Lydia tak bisa berhenti mengatur nafasnya. Hari kian bertambah malam. Burdiah masih membuka mata, tak bisa tidur. Di sampingnya Pak Idris juga tampak masih terjaga. Ada yang ingin Burdiah katakan kepada suaminya, namun sekali lagi tersendat bahwa dia tak enak hati kalau dia mengatakannya. Mungkin suaminya akan mengatakan kalau Burdiah terlalu terbawa suasana rumah ini. Atau yang lebih buruk, suaminya akan menilai kalau Burdiah adalah orang yang penakut. Namun apapun itu, Burdiah masih diliputi rasa keraguan. Sementara Pak Idris masih memikirkan kejadian siang tadi. Perlukah dia menceritakan hal itu kepada istrinya? Laki-laki itu pun memutuskan untuk keluar sekedar mengesap rokok yang dia miliki. Ia berharap Burdiah bisa tidur lebih dulu. Saat Pak Idris sedang duduk di ruang tengah mengesap sebatang rokok, ia mengambil foto yang dia temukan tempo hari sekali lagi. Entah kenapa, dia masih penasaran dengan sosok wanita yang bersembunyi di antara satu keluarga besar. Kenapa foto ini diambil dengan cara seperti ini?
Meskipun hal ini sebenarnya tak begitu berguna bagi hidup Pak Idris, namun ia masih saja tak bisa melupakan kejanggalan ini. Saat itulah, manakala ketika jarum jam menunjukkan pukul tengah malam, Pak Idris masih menyesap satu batang rokok terakhir. Ia dikejutkan dengan satu touch nada piano, entah ditekan oleh siapa. Tung. Bentar guys, ini udah mulai menarik kan? Karena Pak Idris ngerokok, kita ngerokok dulu. Bentar, biar sama, biar feelnya dapet ya guys sih. Bentar. Ini mulai menarik nih. Siapa malam-malam tanpa ada seorang pun tiba-tiba mencet piano. Ini gue lagi record di jam 23.41. Jamnya juga sama, hampir mendekati tengah malam. Lanjut. Pria itu menoleh, melihat sekitar. Wajahnya kebingungan. Ia yakin mendengarnya. Pak Idris berdiri menatap alat musik itu, yang memang sengaja dia letakkan di sudut ruangan tengah atas permintaan Lydia anaknya. Ketika pria itu berjalan mendekati alat musik itu, ia menatapnya dan memastikan bahwa apa yang baru saja dia dengar tidak berasal dari sini. Sekali lagi dia menekan touch piano yang menimbulkan suara yang memecah keheningan malam itu. Saat Pak Idris merasa yakin piano ini tidak mengalami kendala apapun, termasuk apa yang dia pikir bahwa alat ini rusak, Pak Idris berniat meninggalkan ruang tengah. Ia ingin segera masuk ke kamarnya. Namun, saat setelah langkah kakinya bergerak ke beberapa langkah, dari sudut mata Pak Idris sempat menangkap sesuatu. Sesuatu seperti seseorang saat ini sedang duduk di atas kursi kecil tempat alat musik piano itu berada. Pak Idris ketika menoleh, namun sekali lagi sosok itu lenyap begitu saja. Seolah Pak Idris merasakan kalau ia terlalu lelah dengan apa yang terjadi malam ini. Mungkin saja pikirannya sedang kacau, sehingga menciptakan visual-visual yang terasa janggal. Pak Idris pun berniat kembali sebelum ia melihatnya. Iya, dia melihat seorang wanita. Wanita dengan gaun putih yang terasa familiar dalam ingatannya. Pak Idris pernah melihatnya. Namun di mana? Di mana sosok itu berdiri menatap Pak Idris dengan sorot mata kosong. Ia mencoba berbicara kepadanya. Namun Pak Idris menyadari sesuatu yang tidak akan pernah dia percaya. Bagian batang lehernya tergores dengan berlumuran darah. Sosok itu mencoba berbicara sebelum berteriak tanpa satu suara pun yang keluar. Ia mencoba mencengkram Pak Idris, namun Pak Idris yang kepalang takut hanya tersungkur. Gila sih ini. Karena tak berselang lama, sosok itu menghilang begitu saja. Namun figura foto yang Pak Idris bawa terjatuh di atas lantai dan menimbulkan suara pecahan kaca yang terdengar menggema di ruangan ini. Pak Idris terdiam sejenak, menyadari kalau di balik foto dalam figura itu ada kertas. Kertas yang terlihat aneh. Sebuah kertas berwarna kekuningan kusam. Pak Idris pun meraihnya, lalu membuka sejenak. Di sanalah dia menemukan sesuatu, sebuah gambar yang dibuat dengan aksara Jawi. Gambar wanita dengan satu kaki terlihat bengkok. Pak Idris pun menyadari kalau itu Buhul. Pak Idris yang secara kebetulan bisa membaca aksara Jawa itu tersontak menghafalkannya. Dan dalam kalimat itu terdapat arti, aku tidur di sini, di ruang yang tak bisa dilihat oleh mata.
Bangunkan aku dan semuanya akan berjalan semestinya. Saat membaca itu, Pak Idris menyadari di hadapannya puluhan, mungkin lebih banyak lagi. Ia melihat anak-anak dengan berbagai usia berdiri dengan pakaian kuno berwarna putih kusam. Mereka menatap Pak Idris menjerit tanpa suara, dan mereka menyebut sesuatu. Terdengar seperti "Ut". Sayangnya, setelah itu suara mereka lenyap. Siapa Ut yang dimaksud? Bentar. Ngeri banget sumpah. Bentar, ini kok gak ada lagi ceritanya. Gue cari dulu guys. Kok gak ada lagi ceritanya ya? Masa cuma sampai utuh. Wah guys, sepertinya udah ceritanya guys. Aduh, gue kira gue lanjut lama, gak lama baca. Gue kira ada kelanjutannya lagi gitu. Ternyata barusan gue cari-cari kan, buat yang pengikut-pengikutnya Simple Man ya, yang biasa dengerin Simple Man, ternyata udah selesai guys. Bukan selesai sih, mungkin gue nggak tahu consider apa yang nggak dilanjutin ya. Mungkin Abang Simple Man punya pertimbangan lain. Jadi kalau misalkan kalian mau, gue juga nggak berharap, cok. Gue sumpah gue nggak ngerti ceritanya sampai segitu doang. Dia udah upload lagi yang September dan juga yang lain-lain. Tapi kalau yang Buhul Ut ini dia nggak tahu kenapa nggak lanjut lagi. Mungkin kalau misalkan kalian ngerasa cerita ini perlu dilanjutin karena kentang banget ya. Siapa yang nakutin Budi ya sampai Idris ya? Di rumah itu ada apa ya? Kalian bisa bantuin gua buat ngetekin Simple Man, entah di akun ini atau kalian datang ke Twitternya ya, buat lanjutin cerita Buhul Ut. Dari gua mohon maaf banget, sekali lagi mohon maaf banget. Gue akhirin dulu ceritanya kayak gini. Mungkin kedepannya gue akan cerita gue sendiri ya kan. Karena beberapa kali kan gue jadi narasumber guys, dari narasumber YouTube. Dan banyak orang yang komen-komen di konten-konten kita untuk ngadain sesi wawancara. Apakah lebih baik kita buka sesi podcast juga guys? Siapa tahu kalau kita dengerin pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain, bisa ceritanya lebih menarik. Atau mungkin kalian punya pengalaman seru yang bisa diceritain, nanti kita akan ceritakan. Kirim aja di email. Emailnya ada di description di bawah. Nanti kita akan bacakan. So, dari gua Michael dan Halaman Belakang Podcast, segitu aja. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa kalau kalian ada cerita, upload, atau bahkan terserah kalian bisa voice note atau tulis. Nanti Bang Mike akan bacakan. Sekian dari Halaman Belakang Podcast. See you on the next video. Bye bye.